Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar. Atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 2 yang berbunyi, "Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hanya atas pertolongannya kita punya keberanian untuk memberitakan Injil. Sesungguhnya sebelum pergi untuk mengabarkan Injil menuju Tesalonika, Rasul Paulus telah mengalami banyak sekali penderitaan di Filipi. Secara jiwa ia difitnah, dihina, dikucilkan, dan secara raga ia dicambuk, diseret, dibelenggu, dipasung, dirantai, dimasukkan ke dalam ruang penjara bawah tanah. Mengapa ia tidak pernah bosan dan malas ataupun jera memberitakan Injil? Begitu bebas, bukannya ia ambil waktu untuk diam, berhenti, dan meninggalkan tugas pekerjaan pemberitaan Injil itu. Sungguh dia tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya sebagaimana tugas pengutusan yang Tuhan Yesus janjikan kepadanya dengan penyertaan yang tidak pernah luput dari dirinya. Ada banyak sekali kita yang mengaku sebagai orang Kristen, saat pertama kali beriman percaya kepada Yesus Kristus memang punya semangat yang menggebu-gebu. Kasih setia di awal mula-mula begitu kuat. Gairah untuk melayani Tuhan membawa kita untuk begitu membara. Keinginannya untuk menyelidiki firman Tuhan dan keberaniannya penuh semangat penuh. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberitaan Injil Kristus itu. Akan tetapi sayangnya seiring waktu, saat menghadapi kesulitan hidup dan tantangan pelayanan, hatinya mulai redup, semangatnya luntur. Lumrah saja, sebab hati manusia penuh gejolak emosi. Perasaan kita pun bisa saja menjatuhkan diri kita. Tetapi perlulah diingat, jangan pernah kita terjebak dalam lubang kesulitan dan tantangan yang terlalu lama. Mari kita belajar kepada apa yang dicontoh teladankan Rasul Paulus yang meskipun dialaminya suatu penderitaan, kesulitan, tetapi ia tetap bangkit dan terus setia melayani karena ia adalah milik dari Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya harus kita akui bahwa di dalam hidup kita sebagai milik Sang Pencipta dan Pemelihara hidup dan mati kita ini, umatnya, tidak akan bisa dimengerti, bukan karena Rasul Paulus sulit untuk dimengerti, melainkan karena kita belum sampai pada apa yang pernah dialami oleh level iman percaya dari Rasul Paulus ini, termasuk juga level kasihnya kepada Tuhan dan sesama umat manusia. Rasul Paulus sudah sampai di waktu yang sungguh sangat tidak bisa tertandingi oleh para pemberita Injil manapun juga. Iman percayanya sungguh utuh, kasihnya penuh dan fokusnya satu. Ia telah menyerahkan dirinya secara penuh dan utuh kepada Tuhan Yesus. Antara perkataan dan perbuatan dari seluruh aspek kehidupannya pun konsisten, sehingga penderitaan, hinaan, kemiskinan, kesakitan, kesendirian dilupakannya. Semua itu tidak menghalangi niatnya untuk melayani Tuhan Yesus.
Mari kita tetapkan akan hati kita untuk terus sanggup untuk melanjutkan di dalam tugas tanggung jawab persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita, walaupun kita bisa saja dilupakan orang. Mari tetap semangat untuk boleh kita jalani walaupun kita sendiri. Marilah kita tetap fokus untuk setia walaupun dapat saja kita jatuh ke dalam suasana yang menderita, dihinakan orang, dicerca orang. Mari kita tetap taat dan setia untuk pergi di dalam memberitakan Injil itu, walaupun di sana kondisinya sepi. Ini bukan suatu kegilaan atau kemustahilan. Hal ini adalah yang akan membuat kita untuk senantiasa berusaha dari hari ke hari dalam pertolongan Roh Kudus untuk kita akhirnya sungguh-sungguh dapat mengasihi orang yang memang perlu selamat dari kuasa kematian kekal atau maut itu. Mari kita harus sungguh fokus dan sungguh beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ada kekuatan, kemampuan, ketaatan, kesetiaan, dan kedamaian karena kita punya Sang Pemilik hidup dan mati kita, umatnya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh boleh berada dalam suasana fokus terhadap adanya pertolongan Tuhan di saat kami juga penuh keberanian untuk memberitakan Injil keselamatan yang Tuhan telah bawa dan Tuhan telah anugerahkan kepada umat manusia. Tuhan akan memakai kami terus di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pemberitaan Injil itu. Penuhilah kami dengan kuasa kekuatan yang khusus atas pertolongan Roh Kudus. Semuanya ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.